Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 4 Agustus 2022 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Suster Felicia Penny OP. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia, bab 31, ayat 31 sampai 34. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni
dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu,
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam hidup ini, begitu banyak pribadi yang hadir dan pergi dalam ruang kehidupan kita. Beberapa orang menjadi pribadi yang sangat berarti dan berpengaruh dalam hidup kita. Sebagian di antaranya tidak begitu memiliki pengaruh yang kuat, namun hadir dan mewarnai sekilas perjalanan hidup ini. Hari ini, Yesus menyapa kita secara pribadi dan bertanya, "Siapakah aku bagimu?" Sejenak kita bermenung akan arti kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kadangkala, ternyata kita terlalu sibuk dengan berbagai hal di dalam dan di luar diri kita, hingga kehadiran Yesus terlupakan. Kita berjalan cepat-cepat, kita tergopoh-gopoh dengan pekerjaan, kita terburu-buru dikejar waktu, dan aneka kesibukan serta limit waktu yang membuat kita melupakan seseorang yang amat berarti dalam hidup ini. Sejatinya, kita perlu berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan. Kita perlu menenangkan diri dari angin ribut di pikiran-pikiran kita. Kita perlu melonggarkan perasaan dari tumpukan beban yang terus menumpuk di hati. Bersama pemazmur hari ini, kita berdoa. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Kita perlu hati yang di-refresh atau bahkan diinstal ulang. Hati yang sudah terlalu keruh perlu dijernihkan kembali. Jika kita tak berani mengambil waktu sejenak untuk sungguh-sungguh menepi dan membaharui diri, kita bisa kelelahan, depresi, sakit, serta kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Hari ini kita juga merayakan seorang kudus yang amat sederhana, yakni Santo Yohanes Maria Vianney. Kita dapat belajar dari orang kudus yang amat saleh serta hidup sederhana ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain hidup bersama Tuhan dan berjalan bersamanya di setiap musim kehidupan. Makam hati dan pikiran yang lebih sederhana akan membantu kita untuk lebih mudah terarah pada Tuhan,
bukan terus-menerus ditarik oleh keinginan demi keinginan yang kian menumpuk dan menyita banyak waktu, serta energi yang membuat kita kehilangan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Bapa yang Maha Kasih, seringkali kami larut dalam pekerjaan, keinginan, kesibukan dan aneka tuntutan keadaan yang melemahkan cinta kami padamu. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak kelelahan dengan banyak hal, namun Kau segarkan dengan cinta-Mu yang indah dalam hidup kami. Semoga kami berani mengambil waktu untuk duduk dekat di pundak-Mu dan melanjutkan peziaraan hidup kami tanpa kehilangan arah tujuan bersama-Mu. Sebab Engkaulah awal dan akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.